Baik, selamat pagi teman-teman. Terima kasih sudah bergabung di sesi training webinar rumah.com during COVID-19 2020. Selamat pagi buat semua yang sudah bergabung. Saya lihat sudah ada 17 rekan yang sudah bergabung. Tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Selamat berjumpa dengan saya, Edi dari Divisi Trainer and Marketing Rumah.com. Untuk sesi training ini akan kami bawakan selama kira-kira 45 menit, plus di akhir sesi ada 15 menit untuk sesi tanya jawab. Nah, karena memang sistemnya webinar ini hanya satu arah, teman-teman, jadi mungkin untuk pertanyaan teman-teman bisa isi di kolom chat atau di kolom pertanyaan. Saya harapkan mungkin bisa digabung di kolom chat saja supaya tidak terskip. Takutnya kalau diisi di kolom pertanyaan nanti ada yang terskip. Jadi karena memang sifatnya satu arah, jadi mohon teman-teman bisa maklum. Baik, hari ini rencananya selama kurang lebih kira-kira 1 jam ke depan kita akan bersama membahas mengenai topik yang sudah kami persiapkan, yaitu mengenai 3 tools atau alat teknologi yang bisa kita gunakan saat pandemi COVID-19. Jadi seperti yang teman-teman sudah ketahui bahwa memang saat ini banyak orang yang terpaksa atau dipaksa untuk menahan semua kegiatannya, diam di rumah karena memang riskan untuk keluar. Efeknya adalah orang-orang menggunakan media online untuk semua aktivitas kehidupan, termasuk juga properti. Jadi kalau teman-teman mungkin ketahui bahwa untuk media online ini sendiri tidak jauh dari yang namanya keyword. Jadi hari ini kita akan bahas lebih lanjut mengenai materi, keyword, dan sebagainya. Baik, topik kita hari ini adalah 3 teknologi yang dapat digunakan saat jaga jarak fisik selama pandemi COVID-19. Jadi, seperti yang tadi sudah saya kemukakan, bahwa nanti kita akan membahas mengenai keyword yang terutama. Mengapa keyword itu penting? Keyword atau kata kunci itu sendiri memang tidak lepas dari dunia online. Kemudian apa itu SEO dan SEM? Tapi SEO ini sendiri kita tidak bahas terlalu dalam karena memang untuk membahas SEO dan SEM ini sendiri lebih dalam harus ada seorang SEO expert yang mungkin bisa membahasnya. Ya, kemudian keyword research tool yang bisa teman-teman gunakan antara lain Google Trend dan sebagainya. Dan terakhir mungkin ada fitur Spotlight Sundul di menu agentnet rumah.com. Apa yang membuat keyword penting ini akan kita bahas. Keyword sendiri atau kata kunci adalah kalau menurut istilah, setiap istilah pencarian yang diketik atau dimasukkan di Google atau mesin pencari yang memiliki halaman hasil di mana situs website tersebut terdaftar. Jadi maksudnya adalah apa yang orang ketik, ya, seperti yang kita ketahui saat ini memang mesin pencari yang paling terkenal itu hanya Google saat ini yang nomor 1 di dunia. Jadi semua orang pasti kenal. Kalau di Indonesia tadi dikenalnya dengan istilah Mbah Google, ya teman-teman ya. Nah, kemudian setiap kali orang ketik di Google, apapun kata yang diketik itu akan disimpan. Semakin banyak yang mengetikkan kata-kata yang sama, itu akan menjadi keyword atau kata kunci. Sederhananya seperti itu penjelasannya. Jadi, seperti ini tampilannya. Contoh, kalau terkait dengan dunia properti, misalkan kalau ada orang yang mengetik rumah dijual di Cinere, maka akan keluar semua result atau hasilnya yang diberikan oleh Google. Itu seperti contoh di atas, ini adalah hasil dari semua website dengan traffic terbanyak atau pengunjung terbanyak. Nah, mengenai pengunjung ini sendiri, biasanya orang membacanya menggunakan SEO atau SEM. Jadi bisa saya jelaskan lebih terperinci bahwa yang dimaksud SEO ini adalah Search Engine Optimization. Jadi Google akan men-track website yang paling banyak pengunjungnya, kemudian tentu saja nanti posisinya akan ada di halaman pertama, paling atas. Seperti contoh kalau yang sekarang. Kalau yang teman-teman lihat, di menu paling atas ini ada website info.me. Nah, ini dia ada di halaman teratas. Kemudian di urutan kedua ada rumah.com. Tetapi kalau teman-teman lihat, untuk situs info.me ini sendiri ada tulisan iklan atau ads. Nah, ini berarti bahwa pengelola website info.me ini adalah menggunakan media SEM atau SEM, Search Engine Marketing.
Jadi sederhananya mereka membayar ke Google agar websitenya diletakkan di halaman paling atas. Tentu saja mereka nanti harus membayar sejumlah tertentu biaya marketingnya kepada Google. Sedangkan urutan yang berikutnya yang tidak ada tulisan iklan itu berarti murni karena memang pengunjung banyak menggunakan SEO, Search Engine Optimization, seperti rumah.com, rumah 123 dan sebagainya. Baik, kita tidak berbicara terlalu dalam mengenai SEO ini karena memang harus ada expertnya sendiri yang menjelaskan. Nah, keyword pada Google sendiri ini sendiri, contohnya seperti yang tadi saya jelaskan di atas, bahwa jika kita menggunakan SEM atau Search Engine Marketing, itu maka kita harus membayar. Jadi ini memang bahan jualannya Google. Mereka akan mengenakan tarif tertentu agar mereka bisa mengiklankan website tertentu supaya diletakkan di paling atas di area pencarian yang diminta. Jadi kalau teman-teman lihat, jadi biasanya kalau area tertentu itu kalau contoh, saya ambil contoh kalau untuk rumah.com, katakanlah area tertentu kita lihat ternyata memang trafiknya butuh bantuan, maka biasanya tim kami akan menggunakan SEM supaya terdongkrak trafiknya. Contoh untuk rumah sewa di Jakarta. Seperti teman-teman lihat di sini kita menggunakan iklan. Nah, terkait keyword, selain yang teman-teman ketikkan, begitu hasilnya keluar, biasanya Google juga sudah menyediakan penelusuran terkait. Jadi ada keyword terkait yang kebetulan ramai, yang banyak digunakan, yang terkait dengan kalimat yang teman-teman ketikkan. Contoh, kalau teman-teman ketik rumah disewa di Jakarta, maka biasanya di layar paling bawah, kolom Google-nya itu, nanti teman-teman bisa lihat ada kata-kata penulisan yang terkait dengan rumah sewa di Jakarta. Biasanya keluar yang warna biru tulisan seperti ini. Ini adalah keyword yang banyak keluar yang terkait dengan kalimat rumah disewa di Jakarta. Jadi ini akan membantu teman-teman nanti aplikasinya adalah pada saat membuat judul iklan. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Oke, kemudian keyword ini sendiri bisa kita lihat atau bisa kita lacak. Tools pencariannya ada 3 yang sudah saya sediakan. Ini berbayar tetapi mereka ada versi trial atau percobaannya kurang lebih kira-kira antara masa 10 hari sampai 30 hari. Yang pertama adalah KWF Finder, Key Search, dan Google Keyword Planner. Yang pertama kita bahas adalah KWF Finder. KWF Finder ini sendiri salah satu situs untuk melihat keyword mana yang kira-kira banyak digunakan. Tracking. Jadi antara lain kalau teman-teman buka situsnya di kwfinder.com, ini alamatnya gitu ya. Nanti teman-teman akan diminta untuk daftar terlebih dahulu. Mungkin teman-teman bisa daftar yang masa percobaan. Untuk KWF Finder sendiri hanya memberikan masa percobaan kurang lebih kira-kira 10 hari. Dan dia memang sangat terbatas. Jadi nanti teman-teman kalau sudah masuk seperti ini tampilannya, nanti bisa ketik, misalkan ketik rumah, kemudian untuk area bisa, untuk versi yang gratis atau percobaan kita tidak bisa memilih area. Tetapi kalau untuk lokasi kita bisa pilih Indonesia. Kemudian find keyword. Kalau saya kasih contoh, kalau kita ketik rumah, kemudian kita ketik area Indonesia, find keyword, maka akan keluar seperti ini hasilnya. Untuk kategori rumah itu kurang lebih dilihat atau diketik sebanyak 139.000 untuk kategori rumah. Kemudian di bawahnya ada kategori rumah dijual, jual rumah dan sebagainya. Nah, ini datanya bisa kita tarik dengan cara klik ekspor. Tetapi sekali lagi karena kalau versinya yang gratis atau versi yang percobaan itu sangat terbatas. Jadi memang teman-teman tidak bisa banyak menggunakan. Tetapi paling tidak teman-teman bisa lihat, ini akan bisa banyak membantu untuk keyword yang kira-kira banyak digunakan. Ini pengetikannya bisa teman-teman Bay Area, misalkan rumah di Jakarta Selatan dan sebagainya, supaya nanti bisa keluar. Nah, seperti ini. Nanti juga di sana akan diinformasikan mengenai skala kesulitan keyword. Skala kesulitan keyword itu sendiri, kira-kira kategori persaingannya untuk keyword tersebut bagaimana? Apakah rendah, menengah, atau tinggi? Itu bisa kelihatan. 12.800 search volume, berarti volume pencarian menggunakan kata-kata jual rumah. Kurang lebih seperti itu kita membaca. Dan kalau teman-teman lihat di sini, situs yang banyak atau situs yang kemudian paling sering dibuka, itu bisa kelihatan. Nanti dilihat di sini kategorinya. Posisi pada halaman Google-nya bisa kelihatan. Kebetulan pada saat saya ambil datanya, beberapa hari yang lalu,
Ini dua tertinggi untuk media properti itu adalah Rumah123 dan Rumah.com. Free trial, ini KW Finder. Kemudian yang kedua adalah Key Search. Jadi kalau situs Key Search sendiri sama sebenarnya fungsinya, tetapi lebih fleksibel. Dia memberikan akses gratis selama kurang lebih kira-kira 30 hari. Anda bisa menganalisa data lebih dalam melalui situs ini mengenai kata kunci yang teman-teman ingin lihat atau ingin cari. Jadi kalau untuk loginnya sendiri atau databasenya sendiri sama, teman-teman tinggal ketik keysearch.com, kemudian nanti ketik daftar, mungkin bisa saya contohkan. Jadi kalau untuk keysearch, nah seperti ini. Kalau teman-teman buka keysearch.co, kemudian nanti teman-teman ketik get start now free, kemudian nanti silakan buat data pribadi teman-teman untuk bikin akun percobaan selama kurang lebih 30 hari. Kira-kira seperti ini tampilannya kalau sudah dibuka. Jadi dia juga sama, akan menginformasikan, misalkan kita ketik rumah dijual di Jakarta, maka nanti akan terlihat data posisi website teratas. Di sini saya ambil rumah.com menduduki posisi pertama untuk keyword atau kata kunci rumah dijual di Jakarta. Untuk data-datanya teman-teman bisa lihat. Kemudian di sini juga ada grafiknya per bulan. Kemudian di sini adalah tingkat kesulitan. 10, 30, 50, 70 ini bukan jumlah pengunjung, tetapi tingkat kesulitan keywordnya, tingkat persaingan keywordnya. Oke, kemudian untuk key search sendiri kita bisa melihat data dari trafficnya YouTube. Nah, ini kelebihannya. Key search ini sendiri kurang lebih sama, ini berinduknya ke Google. Jadi kalau teman-teman klik YouTube Suggest, di sini nanti akan mendapatkan data dari trafficnya YouTube untuk kategori contoh rumah dijual di Jakarta misalkan. Itu nanti teman-teman bisa lihat keyword yang paling banyak digunakan untuk rumah dijual di Jakarta itu kurang lebih ada kira-kira 1.900 volume penggunaan atau pencarian. Jadi mungkin banyak teman-teman yang kurang memaksimalkan YouTube. Biasanya memang orang menggunakan YouTube itu untuk media hiburan, melihat video-video lucu, video hiburan dan sebagainya. Tapi banyak juga kalau teman-teman mau cek atau mau lihat, itu banyak juga sekarang yang menggunakan YouTube untuk media berjualan atau beriklan. Jadi teman-teman klik search saja, kalau tidak percaya silakan cari rumah dijual di Jakarta. Pasti akan keluar ratusan bahkan ribuan video untuk beriklan. Jadi kalau saya sarankan teman-teman juga jangan ketinggalan, silakan gunakan media YouTube bukan hanya sekedar untuk hiburan, tapi juga gunakan untuk berjualan atau beriklan. Jadi seperti ini datanya terkoneksi dengan YouTube Search. Jadi kita bisa melihat volume pencariannya berapa banyak, kemudian kita bisa ekspor juga datanya, bisa kita ambil trackingnya, bisa kita tarik dengan cara mengklik menu ekspor. Kemudian skor tingkat kesulitan. Tingkat kesulitan itu maksudnya seperti tadi, persaingan keywordnya. Berapa besar? Untuk rumah dijual di Jakarta, tingkat persaingannya 36 dari skala 100. Jadi kurang lebih ini ada di rendah. Seperti itu. Nah, dari semua data yang tadi, KW Finder, Key Search, sebenarnya saya sangat menyarankan teman-teman gunakan yang media yang sama gratisnya, yaitu Google Keyword Planner. Ini sudah disediakan oleh media Google, teman-teman yang penting punya akses internet, nanti tinggal buka. Google Keyword Planner ini paling lengkap datanya, nanti kita lihat sama-sama. Jadi, pertama untuk cara mengaksesnya adalah teman-teman buka website Google, buka mesin pencari Google, kemudian ketikkan di Google Keyword Planner, nanti kalau sudah tinggal diklik. Yang pertama adalah teman-teman harus daftar Google Ads terlebih dahulu. Ini gratis, jangan takut, jadi tidak akan dikenakan bayaran. Jadi teman-teman ketik Google Ads, setelah daftar Google Ads, setelah berhasil, teman-teman nanti akan masuk ke tampilan halaman pertama Google Ads. Seperti ini tampilannya. Dari sini teman-teman ketik atau klik lambang yang seperti yang tulisannya alat dan setelan. Yang lambangnya seperti apa nih? Obeng. Bukan, tang, sorry. Ya, jadi kalau teman-teman klik, nanti di sini akan keluar sub menu.
Dari submenu ini teman-teman ambil yang submenu perencanaan, kemudian pilih keyword planner. Keyword planner ini sendiri sama, fungsinya adalah untuk kita men-tracking keyword atau kata kunci yang banyak digunakan oleh pengunjung di internet. Nah, setelah masuk teman-teman bisa masuk ke di sini ada dua pilihan, ada dapatkan volume penelusuran dan perkiraan. Kita fokus ke satu dulu, dapatkan kata kunci baru. Teman-teman klik dapatkan kata kunci baru. Nanti di sini akan masuk ke menu kolom kata kunci. Teman-teman bisa isi. Contoh, rumah dijual di Jakarta. Saya masih gunakan contoh kalimat yang sama. Rumah dijual di Jakarta. Kemudian, oh ya, untuk bahasa ini tergantung settingan dari laptopnya teman-teman. Tetapi kalau teman-teman mau, bisa disetting ke bahasa Indonesia seperti saya. Caranya masuk ke menu konfigurasi. Nanti di situ ada menu untuk setting bahasa. Seperti ini tampilan, misalkan kita ketik rumah dijual di Jakarta, kemudian kita klik dapatkan hasil, maka nanti akan seperti ini tampilannya dari Google Keyword Planner atau rencana kata kunci kalau di bahasa Indonesia kan. Jadi untuk kalimat rumah dijual di Jakarta masuk kategori persaingannya sedang. Dalam arti berarti memang banyak yang menggunakan. Jadi kalau 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 sedang itu sendiri persaingan sedang, tetapi berbalik banyak dicari orang atau banyak digunakan orang. Jadi memang kalau kita pilih yang rendah, misalkan kalau kata kuncinya kita pakai yang rendah, ya kebalikannya mungkin yang itu yang sedikit dicari orang. Jadi memang di sini sepertinya hukum pasar berlaku. Jadi kalau permintaannya banyak, penawarannya juga banyak. Contoh, kalau rumah dijual di Jakarta ini antara 1.000 sampai 10.000 penelusuran per bulan rata-rata. Jadi persaingannya termasuk kategori sedang. Nah, kelebihannya adalah Google sudah menyediakan biaya seperti yang tadi kita bahas, SEM. Jadi kalau SEM itu kalau teman-teman misalkan mau tahu lebih lanjut tentang Google Ads, mungkin nanti bisa search Google Ads atau belajar Google Ads di internet. Nanti silakan pelajari lebih lanjut. Google Keyword Planner sendiri ini sebenarnya banyak banyak sekali informasi yang diberikan ke kita. Jadi dia bisa melihat dari kira-kira per area dan dia bisa memperluas penelusuran secara otomatis. Untuk kategori rumah dijual di Jakarta misalkan, dia akan memberikan keyword yang banyak digunakan antara lain rumah murah di Jakarta, rumah dijual di Depok, rumah dijual di Bekasi dan sebagainya. Jadi dia memberikan saran. Selain kata-kata yang kita pakai, dia akan memberikan saran. Jadi teman-teman nanti tinggal klik. Nah, contoh, misalkan kita masukkan, dapatkan kata kunci baru. Rumah dijual di Bekasi, misalkan. Kita klik, dapatkan hasil. Seperti ini, maka akan keluar. Rumah dijual di Bekasi. Ini kategori penelusurannya kurang lebih antara 100 sampai 1.000 pencarian. Tetapi masuk kategori sedang. Sementara untuk kata kunci yang lain, ini teman-teman bisa lihat, paling banyak itu justru tidak ada. Jadi rata-rata kalau untuk area pencarian di Bekasi tidak itu berkisar antara 100 sampai 1.000 pencarian. Nah, ini ada kategori persaingannya rendah atau sedang. Nah, ini bisa dilihat. Manfaatnya apa untuk melihat kata kunci ini? Ini bisa menjadi masukan buat kita pada saat membuat judul iklan. Judul iklan teman-teman yang akan dipasang di situs rumah.com misalkan atau situs website lain. Sebelum teman-teman buat iklan untuk area di mana posisi properti teman-teman berada, teman-teman bisa searching terlebih dahulu. Kira-kira kalimat mana yang lebih menjual atau banyak dicari. Jadi teman-teman bisa searching sendiri, di sini lebih banyak. Saya hanya kasih clue, ada ide yang dikelompokkan, ringkasan rencana, grup iklan, dan sebagainya. Ini sangat membantu kalau menurut saya buat teman-teman pada saat menggunakan media online,
Oke, untuk sesi pertanyaan, teman-teman bisa, jika ada yang mau ditanyakan, bisa chat sekarang untuk pertanyaannya. Nanti akan kita bahas sama-sama 15 menit terakhir. Jadi, sebelum saya lanjutkan, saya mau menginformasikan itu, bisa di chat pertanyaannya. Untuk sementara untuk sesi videonya, untuk sesi video hari ini, ke depannya nanti akan kita upload di YouTube di mediarumah.com. Nanti teman-teman bisa melihat untuk tayangan ulangannya. Tetapi mungkin untuk sesinya menunggu waktu. Oke, kita lanjutkan. Untuk sesinya sekarang masuk ke Google Trend. Sebelumnya saya akan sharing screen terlebih dahulu untuk teman-teman kembali. Oke, setelah tadi kita bahas mengenai Google Ads, sekarang kita bahas mengenai Google Trend. Google Trend ini sendiri sama, ini adalah menu yang pihak Google punya. Jadi pada saat teman-teman ketik Google Trend, sama seperti Google Keyword Planner yang ini, pada saat teman-teman masuk ke Google, ketik Google Trends, kemudian masuk. Bedanya kalau Google Trends ini teman-teman tidak perlu daftar terlebih dahulu, cukup login menggunakan alamat Gmail-nya teman-teman. Kemudian pilih bahasanya paling atas. Bisa, kalau saya lebih suka pilih bahasa Indonesia. Ya, contoh, misalkan teman-teman ketik rumah dijual, gitu ya. Maka kemudian nanti kategorinya teman-teman bisa lihat. Untuk negaranya teman-teman masukkan rumah dijual, kategorinya di Indonesia. Nah, ini areanya bisa dipersempit. Teman-teman mau lihat 30 hari terakhir, 1 minggu terakhir, atau bahkan 12 bulan terakhir itu bisa terlihat. Buat contoh, ini untuk 4 kata. Rumah dijual, rumah disewa, apartemen dijual, apartemen disewa. Begitu kita ketik, dipilih kategori, nanti akan keluar tabelnya seperti ini. Jadi, pilihannya nanti bisa terlihat berdasarkan kalimat yang diketik, informasi. Contoh kalau rumah dijual di Jakarta misalkan, nanti minat seiring waktunya akan diinformasikan oleh Google berupa grafik. Ini per tanggal. Misalkan teman-teman bisa lihat kalau kita ambil 12 bulan terakhir, dia akan membaca per bulan. Dia akan membaca per bulan. Kemudian di sebelah kiri ini adalah sama. Jadi ini bukan jumlah pengunjung, tetapi ini adalah kategori persaingannya. Nah, mungkin untuk lebih ringkasnya bisa kita sama-sama lihat juga kalau Google Trend. Misalkan kalau kita lihat topik penelusurannya, rumah dijual di, misalkan gitu ya. Nah, kategorinya areanya Indonesia, kemudian kita ambil misalkan 30 hari terakhir untuk datanya, kemudian kategorinya kita ambil semua kategori, pembandingnya kita cari misalkan rumah disewa di Jakarta. Kita lihat untuk kategorinya, untuk rumah disewa di Jakarta. Maka Google akan memberikan data pembanding rata-rata. Jadi kalau teman-teman lihat, ini Google Trend ini memberikan data per tanggal, bahkan per, nah teman-teman bisa lihat, ini ada per tanggal. Dari kalau kita ambil per bulan, maka dia ambilnya per hari, dari per hari. Data berjalan per hari akan diinformasikan. Contoh, untuk Mei, untuk kategori rumah dijual di Jakarta itu ternyata masuk ke data tertinggi. Jadi ternyata selama bulan Mei, banyak orang-orang yang menelusuri iklan rumah yang dijual melalui website. Jadi walaupun terdampak COVID-19, tetapi ternyata minat untuk tracking mencari rumah dijual ternyata masih cukup tinggi. Itu maksud datanya, teman-teman. Coba kalau kita lihat misalkan datanya 7 hari terakhir. Nah, kalau kita ambil data per hari, biasanya dia akan menginformasikan sampai ke jam. Nah, ini juga berlaku. Jadi kalau ada pertanyaan, biasanya untuk teman-teman ini suka nanya, Mas Edi, biasanya kalau waktu yang paling bagus buat pasang iklan jam berapa sih? Gitu. Sebenarnya kalau saya pribadi tidak bisa menginformasikan itu, karena sekarang orang sudah menggunakan mobile phone, smartphone, dia bisa 24 jam online, maka kapanpun waktu adalah waktu yang bagus kalau menurut saya. Tetapi kalau teman-teman gunakan Google Trend, itu teman-teman akan bisa dapat gambaran lebih bagus. Contoh, 9 Mei 2020 jam 12 malam, justru ternyata
ratingnya tinggi, tingkat pencarian. Ya, ini mungkin terkait dengan bulan Ramadan karena banyak orang mungkin yang melek gitu ya. Kemudian ini juga tertinggi ada di tanggal 10 Mei jam 23, jam 11. Jadi justru rata-rata malam ya kalau selama bulan Mei ini kalau kita lihat jamnya. Justru kalau kita lihat jam di bawah itu sekitar coba kita lihat. Coba kita hilangkan dulu yang sorry. Kategori rumah disewa. Rumah disewa itu kalau pencarian paling tinggi dia justru di 12 Mei jam 1. Nah, ini ada keterangan. Angka mewakili minat penelusuran berdasarkan poin tertinggi pada diagram. Nilai 100 menunjukkan istilah berada di puncak popularitas. Nilai 50 menunjukkan istilah dengan popularitas separuhnya. Jadi ini bukan informasi jumlah pengunjung. Jadi bukan berarti jumlah pengunjungnya 100 begitu ya. Tetapi popularitas kata rumah dijual di Jakarta yang diketik orang di Google itu ternyata tertinggi. Itu maksudnya. Dan ternyata yang unik, menarik, saya juga baru buka sama-sama dengan teman-teman hari ini. Ternyata itu rata-rata ternyata malam hari waktunya. Jadi jam 12, jam 11. Jadi mungkin kebalik kalau selama bulan Ramadan. Kalau bisa kita simpulkan sama-sama ya teman-teman ya. Bahwa untuk iklan mungkin akan lebih bagus kalau launchingnya atau postingnya di malam hari. Tapi ini berdasarkan data aja ya, data di Google Trend. Itu terserah teman-teman mau pasangnya malam atau siang. Tapi ini kita sama-sama lihat berdasarkan data. Nah, dia juga bisa dilihat berdasarkan area. Jadi kayak minat rumah dijual khusus untuk Jakarta misalkan. Itu bisa terlihat. Jadi kalau rumah dijual untuk ibu kota Jakarta justru tertinggi. Kalau kategorinya yang merah tuh rumah disewa, kemudian apartemen dijual. Ini contoh waktu saya buat dan hijau apartemen disewa. Jadi untuk kategori rumah dijual itu ternyata banyak yang diketik atau banyak dipakai orang. Jadi kesimpulannya adalah untuk rumah dijual daerah Jakarta lebih banyak. Untuk data lebih lengkap teman-teman bisa searching sendiri, explore sendiri, silahkan. Nanti dapat gambaran lebih bagus. Intinya adalah di media online semuanya dimulai dari kata kunci atau keyword. Selain juga jangan lupa kalau iklan selain keyword berupa judul atau deskripsi, jangan lupa juga masukkan foto yang paling menarik. Foto listing maksud saya ya, bukan hanya foto profil. Tetapi pada saat membuat iklan, foto listing juga sangat berperan penting selain kata kunci atau keyword di judul dan sebagainya. Karena banyak sampai sekarang yang saya lihat di website rumah.com itu rekan-rekan agent yang menggunakan judul dan foto listing yang tanda kutip masih sangat biasa, which is sayang sekali menurut saya karena memang persaingannya kan lumayan kencang, lumayan tinggi. Ini saya berikan contoh headline dan deskripsi yang kurang lebih bagus. Jadi deskripsi itu sendiri sama, dia akan terkait, dia bisa menjadi keyword. Jadi apapun yang kira-kira kalimatnya bisa teman-teman masukkan, bisa dimasukkan. Cuma bedanya adalah kita belum membolehkan tagline gitu ya. Kalau di medsos kan bisa, teman-teman pakai tagline. Tapi kalau di Agentnet itu belum bisa. Teman-teman buat deskripsi sebagus mungkin. Kemudian ini contoh headline atau berita utama. Berita utama sendiri sangat membantu dari judul utama. Jadi banyak yang masih saya lihat judulnya sudah bagus, kemudian tapi bikin headline-nya asal-asalan. Ya, di rumah.com juga selain tools dari Google, juga jangan lupa juga bahwa di rumah.com sendiri kalau teman-teman ingin listingnya tetap ada di posisi teratas, jangan lupa gunakan spotlight sundul. Karena aturan main di rumah.com jangan lupa bahwa listing biasa tidak akan pernah bisa menggeser spotlight sundul sampai kapanpun. Jadi kalau teman-teman lihat di area di mana listing teman-teman berada ternyata rata-rata listing pesaing menggunakan spotlight sundul, itu berarti kesimpulannya teman-teman harus menggunakan spotlight sundul, mau nggak mau. Karena tanpa itu teman-teman tidak akan bisa bersaing listingnya. Kalau ada yang menanya, apa sih bedanya listing biasa dengan spotlight sundul? Di sini saya jelaskan dulu sebentar, mungkin ada yang belum tahu dari sekian banyak yang sudah hadir. Kalau listing spotlight sundul itu sendiri, bisa teman-teman lihat cirinya antara lain, di bawah listingnya itu ada foto profil si agent, seperti ini, yang saya tandai merah. Kemudian
didaftarkan oleh harinya sama, kalau didaftarkan oleh siapa, listing biasa juga ada. Tetapi kelebihannya adalah dia adalah berita utama atau headline yang tayang selain judul utama yang di kanan atas. Contoh yang Banjar Kemuning Sidoarjo, di bawahnya ada rumah murah dekat Bandara Juanda. Jadi ada dua judul yang berbeda yang bisa berfungsi sebagai keyword. Itu kelebihannya Spotlight Sundul. Dan kelebihan yang ketiga adalah fotonya bisa digeser, teman-teman. Kalau teman-teman lihat di sini ada tanda panah siku, ini berarti fotonya bisa digeser. Jadi kalau teman-teman pasang 6 foto, maka pengunjung atau calon buyer itu bisa geser foto-foto listingnya, tidak perlu masuk ke dalam iklannya. Bedanya dengan listing biasa, kalau listing biasa itu foto profilnya tidak tayang, hanya tayang nama, kemudian tayang judul, dan fotonya tidak bisa digeser. Jadi hanya foto cover yang tayang. Untuk foto cover rulesnya sekali lagi saya informasikan, pasang foto yang terbaik. Gitu. Karena 7 detik pertama itulah yang menentukan. Kan mengklik iklan kita itu dilihat dari foto dan judul. Tapi yang paling mendekati mata biasanya atau yang paling dilihat terlebih dahulu adalah gambar. Ini sekilas mengenai perbedaan antara listing biasa dengan Spotlight Sundul. Nah, seperti ini tadi contohnya, Spotlight Sundul. Jadi ada menu yang bisa digunakan untuk merubah foto, kemudian ada berita utama, dan ada foto profil si agent sebagai pemilik listing. Itu keistimewaan Spotlight Sundul. Nah, ini dia. Foto profilnya tampil di depan, kemudian berita utama atau headline. Berfungsi sebagai keyword seperti judul listing. Jadi teman-teman harus ingat, yang berfungsi sebagai keyword itu antara lain judul listing, kemudian berita utama atau keyword, yang ketiga adalah deskripsi. Selain juga alamat. Kalau alamat sudah pasti, alamat itu karena mandatori, wajib. Teman-teman tidak akan bisa menayangkan iklan atau tidak bisa membuat iklan kalau alamatnya tidak diinput. Tetapi yang berfungsi sebagai keyword tambahan selain judul adalah berita utama dan deskripsi. Nah, gimana cara mengaktifkan Spotlight Sundulnya? Itu gampang. Teman-teman masuk ke menu agent teman-teman. Kalau yang versi browser bisa dilihat di contoh gambar. Kemudian tinggal klik Spotlight Sundul 10 kredit. Ini akan berjalan selama 1 minggu untuk masa tayang Spotlight Sundulnya. Sekali lagi, aturan mainnya adalah listing biasa tidak akan bisa menggeser listing Spotlight Sundul. Jadi kalau teman-teman sudah buat listing, sudah tayangkan, kemudian dilihat di areanya ternyata memang banyak yang menggunakan atau bahkan rata-rata menggunakan Spotlight Sundul untuk halaman pertama, kedua, dan seterusnya, saya sarankan teman-teman gunakan Spotlight Sundul juga supaya bisa lebih bersaing. Ini contohnya juga Spotlight Sundul dan listing biasa. Oke, jadi ringkasan untuk materi yang tadi kita bahas, antara lain kita membahas mengenai keyword, tools, atau alat yang bisa digunakan untuk melihat keyword antara lain KWF Finder, Key Search, Google Keyword Planner. Kemudian ada juga Google Trend, dia menyediakan keyword berbasis data, kemudian ada pencarian volume index, dan informasi geografisnya seputar mesin pencari, seputar areanya. Dan kemudian yang terakhir adalah Spotlight Sundul. Ini berguna untuk teman-teman bersaing di website rumah.com, karena dia bisa memperbaiki posisi listing teman-teman, kemudian bisa jadi lebih tinggi posisinya dibanding listing yang lain, kemudian kesempatan beriklannya lebih baik. Oke, kemudian selama masa pandemi COVID-19 ini, hak sales marketing rumah.com sendiri juga ini ada promo, jadi bisa digunakan untuk agent yang baru akan join, itu diberikan diskon, kemudian juga ada bonus add credit. Untuk lebih jelasnya mungkin bisa hubungi sales marketing kami untuk penjelasan lebih jelas. Kemudian juga untuk yang perpanjangan akun juga diberikan diskon juga sebelum 31 Mei. Jadi itu datanya bisa teman-teman baca lebih lanjut di website rumah.com. Kemudian jangan lupa juga selama pandemi ini, selama teman-teman stay di rumah, kami sudah juga membuat artikel, itu sudah kami sediakan di Info Agent. Itu teman-teman mungkin bisa baca, siapa tahu tipsnya bisa berguna. Itu sudah oleh tim marketing kami sudah disediakan. Caranya kunjungi alamat yang di bawah ini, bit.ly/info-agent. Oke, kemudian kami juga sudah menyiapkan materi training webinar yang mudah-mudahan materinya bisa berguna untuk membantu teman-teman dalam memasarkan properti. Itu antara lain kalau yang sekarang ini sudah training sesi yang kedua, yang saat ini teman-teman ikuti 3 teknologi yang dapat digunakan saat jaga jarak fisik.
Sementara sebelumnya sesi yang pertama itu adalah perbanyak prospek Anda dengan menggunakan 3 fitur rumah.com. Untuk 2 video ini, insya Allah mudah-mudahan secepatnya akan bisa kita sharing di YouTube. Nanti ditunggu saja prosesnya. Kemudian nanti yang selanjutnya itu ada 3 sesi training lagi yang sedang kami persiapkan. Yang ketiga yaitu 5 tips membuat listing Anda lebih menarik perhatian. Kemudian apa yang banyak dicari pencari properti selama pandemi COVID-19. Kita akan membahas berbasis data. Kemudian yang kelima atau terakhir adalah 5 lokasi pencarian teratas di rumah.com tahun 2019. Atau antara lain ini mungkin indeks rumah.com ya selama tahun 2019 dan 2020 ini. Teman-teman mungkin bisa ikut materi sesi training webinar yang lain. Caranya dengan masuk ke www.academy.rumah.com. Untuk alamatnya ada di kiri bawah ini, academy.rumah.com. Teman-teman bisa masuk, kemudian bisa mendaftar sesuai judul yang teman-teman minati. Oke, sesi terakhir, kemudian tanya jawab, kurang lebih kira-kira 15 menit untuk sesi tanya jawab sebelum saya tutup. Oke, untuk pertanyaan, sekali lagi, tadi sebenarnya saya informasikan kalau bisa dibuatnya di menu chat, tetapi ternyata kita lihat ini banyak yang membuatnya di menu pertanyaan, tapi nggak apa-apa. Oke, kita mulai dari paling atas, dari Pak Isdianto. Iklan di rumah.com, kalau ada link tidak bisa diklik seperti rumahdijual.com. Kapan rumah.com bisa lakukan klik link? Baik, Pak Isdianto, kalau pertanyaan seperti ini tidak bisa saya jawab sekarang karena ini terkait dengan bagian lain tentu saja termasuk IT. Jadi tapi memang kalau kebijakan seperti yang teman-teman tahu bahwa rumah.com ini sendiri adalah bagian dari Properti Guru Group yang berpusat di Singapura. Jadi tentu saja kebijakannya tidak bisa diambil sepihak oleh kami yang in charge di Jakarta, di Indonesia, khususnya di rumah.com. Baik. Kemudian dari Pak Eka Yuswirawan, untuk kondisi saat ini apakah masih ada peluang untuk listing yang tidak menggunakan feature listing? Karena beberapa teman kantor mengeluhkan lemahnya respon dari listing normal, non-feature listing. Baik, Pak Eka, jadi Pak Eka atau Pak Yus nih, sama aja ya Pak ya. Jadi sebenarnya gini Pak, kalau feature listing sendiri ini memang fitur khusus yang disediakan oleh tim rumah.com. Jadi dia berbayar, tetapi per area itu biasanya hanya disediakan 4 slot atau 4 posisi untuk iklan. Mungkin untuk lebih jelasnya nanti bisa saya sharing screen kembali sebentar. Jadi kalau feature listing sendiri ini sebenarnya ada di posisi paling atas untuk 4 listing saja. Di bawahnya itu sendiri listing biasa tetapi yang menggunakan spotlight sundul. Sebenarnya kalau untuk katakanlah misalkan saya buka Jakarta Selatan. Saya sharing screen dulu untuk bisa lebih menjawab mungkin untuk menjawab pertanyaan Pak Eka Yus ya. Jadi gini Pak, contoh kalau saya buka hari ini untuk area Jakarta Selatan, itu Bapak bisa lihat paling atas ini ada feature listing. Slot feature listing sendiri hanya disediakan 4 slot per area. Jadi tidak akan disediakan banyak Pak, hanya 4 slot. Ini berbayar memang, untuk berapa nominalnya bisa hubungi sales tim rumah.com kami, tetapi umumnya itu kurang lebih harganya sekitar 100.000 untuk 1 minggu tayang. Ya, selain 4 ini, kemudian baru akan tayang listing biasa, tetapi tentu saja ini listing yang sudah menggunakan spotlight sundul, sebab kalau listingnya tadi yang sudah kita bahas, kalau listingnya tidak diaktifkan spotlight sundul, maka dia tidak akan bisa menggeser listing biasa. Jadi ini posisi listing biasa yang menggunakan spotlight sundul di bawah feature listing. Jadi memang kalau posisi feature listing ini sendiri paling atas, tetapi jangan takut, teman-teman juga kesempatannya memang ada di halaman pertama. Dari total 20 listing di halaman pertama atau 30 tergantung dari klien dia mau lihat, karena kan fitur atau tampilan di rumah.com bisa dirubah ya. Sistemnya sendiri sudah men-set sebanyak 20 iklan di halaman pertama, tetapi bisa di-set jadi 30 tergantung dari si pengunjungnya. Nah, dari 20 iklan di halaman pertama yang jadi feature listing hanya 4, sisanya 16 listing itu listing biasa. Jadi kalau pertanyaannya tadi Bapak informasikan kok sepi gitu ya. Oh sorry, ini beberapa teman kantor mengeluhkan lemahnya respon dari listing normal. Sebenarnya tidak terkait itu Pak.
Kalau listingnya sendiri, kalau bisa saya sarankan mungkin harus dicek dulu dari listingnya. Seperti tadi yang sudah kita bahas, entah apakah judulnya sudah sangat menarik atau foto yang digunakan apakah sudah bagus. Jadi fitur listing membantu ya, karena dia ada di posisi teratas, 4 posisi teratas tidak bisa digeser. Tetapi jangan lupa posisi 5 dan seterusnya sampai 20 itu adalah listing biasa. Jadi kalau memang tampilannya sudah sangat menarik, harganya cocok, lokasinya cocok, saya yakin pasti responnya juga akan bagus. Jadi feature listing bukan cuma bukan hanya satu-satunya alasan apakah listingnya nanti akan direspon oleh pengunjung atau tidak, Pak. Begitu. Kemudian, ini Mas Eka lagi. Bagaimana membuat iklan itu langsung menarik tanpa menggunakan huruf kapital semua pada judul listing? Kalau membuat judul memang saya sarankan jangan huruf besar semua ya, Pak. Gitu. Karena sekarang kalau di Indonesia khususnya itu, kalau Bapak gunakan huruf besar itu kan memang katanya kalau di media online khususnya itu menunjukkan posisi marah gitu ya, atau posisi kasar. Jadi kalau itu balik ke habit sebenarnya. Jadi kalau saya sarankan Bapak gunakannya normal saja untuk judul. Jadi huruf awalnya huruf besar, setelahnya ya gunakan huruf biasa. Kalau iklan itu langsung menarik, kalau iklan menarik itu sendiri tentu saja mungkin perlu banyak belajar. Tapi kalau Bapak mau yang paling gampang adalah kalau saya pribadi biasanya buka website rumah.com, saya lihat semua iklan. Dari semua iklan mana yang menarik mata saya dari segi judul dan foto, itu biasanya yang saya ambil buat contoh. Oh, ini bisa menarik ya. Tapi kalau Bapak mau lihat berdasarkan data, buka tools yang tadi sudah kita bahas, antara lain dari Google Trend atau dari keyword tool, dari Google Keyword Tools. Jadi itu mungkin jawaban dari saya, Pak. Untuk iklan saat ini dari Bulia Aprilia. Untuk iklan saat ini apa yang membuat, oh ya sekali lagi teman-teman, sesi tanya jawab ini hanya 15 menit karena berikutnya webinarnya sendiri akan digunakan oleh tim kami yang lain. Jadi mohon maaf jika pertanyaannya tidak terjawab. Mungkin nanti teman-teman bisa hubungi customer service kami untuk bisa mendapatkan jawaban jika ada pertanyaan. Kalau ada yang belum tahu bagaimana cara menghubungi customer service kami, buka agentnet-nya teman-teman yang versi browser atau laptop. Kemudian nanti kalau teman-teman sudah buka agentnet, nanti di kanan bawah, saya sharing screen, di kanan bawah itu nanti ada logo warna merah. Nah, logo itu yang teman-teman gunakan untuk chat ke tim csrumah.com. Ini tergantung kebutuhan. Kalau teman-teman merasa kira-kira butuhnya di telepon, tulis saja di situ, mohon hubungi saya di nomor handphone sekian, nanti tim customer service rumah.com akan menghubungi melalui handphone. Tapi kalau teman-teman cukup lewat chat, silakan lewat chat. Caranya seperti ini. Jadi yang tanda merah ini teman-teman klik, kemudian di sini teman-teman klik percakapan baru. Ya, ini jam kerja, jam 8.30 sampai 17.30. Silakan teman-teman ketik, misalkan pagi tim CS, saya mau tanya apa silakan, atau hubungi saya di nomor sekian, saya butuh bantuan. Nanti akan dibantu oleh tim customer service kami. Untuk saat ini apa yang membuat buyer tertarik mengklik iklan kami? Yang membuat Ibu Lia ya, yang membuat iklan itu menarik minat orang kalau berdasarkan survei dari internal kami, atau biasanya kalau marketing juga biasanya kalau online marketing itu mengajarkan itu yang penting judul dan foto Bu, yang terutama foto yang sangat menarik, judul yang menarik, kemudian harga yang memang sudah pasti fix dengan kebutuhan pengunjung, pasti akan diklik iklannya gitu. Tetapi kalau misalkan antara harga yang ditawarkan dengan kemampuan si pengunjungnya memang tidak mencapai titik temu, saya rasa mungkin walaupun dia mengklik dia hanya melihat. Ya, biasanya cenderung kalau memang potensial buyer, pada saat dia masuk ke website rumah.com, pasti dia akan melihat atau akan mencari listing berdasarkan kebutuhannya yang dia mau. Harganya berapa, pasti dia sudah punya gambaran. Harga berapa, lokasi mana, pasti itu yang akan ditarik. Tetapi sebagai pembuat iklan, yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita membuat iklan yang bagus, kemudian dengan
foto cover yang sangat bagus, sangat menarik, begitu. Untuk sesi foto cover mungkin kita sedang persiapkan, mungkin bisa kerjasama dengan fotografer profesional untuk bisa mengadakan sesi training bagaimana membuat foto yang bagus dan menarik, mungkin menggunakan handphone dan sebagainya. Jadi tidak hanya menggunakan kamera khusus. Jadi itu jawaban saya. Kalau misalkan judul dan fotonya sudah menarik, kemudian ketemu dengan calon buyer yang tepat, yang memang kebutuhannya sesuai, pasti dia akan melihat iklan kita. Oke, kemudian dari Ibu Lia juga, apakah tinggi pengunjung rumah.com? Apa maksudnya ini? Apakah tinggi pengunjung rumah.com? Apa rumah.com punya data berapa banyak pengunjung yang klik sampai call to action? Uh, Kalau maksudnya jumlah pengunjung ya Bu ya. Rate pengunjung rumah.com ya, kami punya marketing consumer, mereka yang men-track data dan tentu saja mereka pasti punya datanya berapa banyak pengunjung rumah.com, kemudian dari bahkan biasanya sampai kategorinya area mana dan sebagainya ada. Tetapi data itu secret dan rahasia, jadi memang tidak bisa dipublish Bu. Tetapi biasanya ada tertentu, kalau tidak ada halangan di sesi training kelima, kita akan membahas itu Bu, mengenai kira-kira pengunjung. Ya, ini insight-nya rumah.com kurang lebih. Mana area yang banyak dilihat gitu ya, mana area yang banyak diklik, kemudian keyword yang paling tinggi dan sebagainya. Itu masuk ke materi, tetapi secara umum. Tapi kalau secara khusus berapa jumlahnya, itu datanya tidak bisa diinformasikan ke umum. Kemudian untuk merubah keyword yang sudah diposting di rumah.com tidak bisa diperbarui ya. Kalau aplikasi lain biasa. Bisa Bu. Keyword itu sendiri kan ada. Ini Pak Asep ya. Pak Asep yang nanya. Keyword itu sendiri kan adanya di judul, di berita utama, atau di deskripsi. Kalau Bapak mau merubah, itu Bapak masuk ke menu ubah listing atau edit. Dari situ nanti Bapak bisa ubah sesuai dengan yang Bapak mau. Jadi bisa Pak, listing sendiri tayangnya 120 hari. Jadi selama masa tayang listing itu bisa Bapak perbaiki. Entah merubah harga, merubah judul, dan sebagainya. Jadi silakan Bapak lihat di agentnya, cari menu ubah listing atau editnya. Itu ada, silakan bisa diperbarui. Kapan saja dan tidak akan dipotong kredit. Demikian jawaban saya Pak. Kemudian Pak Isdianto tanya lagi, di rumah.com ada fasilitas sinkronisasi dengan rumahdijual.com, tapi sampai sekarang saya belum bisa melihat hal ini. Ada baiknya suatu saat nanti ditunjukkan di webinar. Iya Pak, baik. Jadi sebenarnya fasilitas sinkronisasi sendiri di dengan rumahdijual.com itu sifatnya otomatis untuk akun baru. Tetapi kalau untuk akun yang lama yang kemudian dianggap belum sinkronisasi, sebenarnya kita bisa mengecek sendiri. Sebentar saya lihat ya Pak. Kasih lihat. Jadi kalau Bapak mau melihat apakah akun Bapak sudah tersinkronisasi dengan rumah dijual atau belum, itu Bapak masuk ke agentnet yang versi browser, bisa dari laptop atau dari handphone bisa, tapi gunakan browser. Dan kami sarankan gunakan Chrome. Dari situ, Bapak masuk ke menu yang nama Bapak yang di kanan atas. Jadi di sini kan ada biasanya kalau yang Bapak sudah pasang foto profil, ada foto profil Bapak dan nama Bapak. Bapak klik segitiga sikunya di situ atau Bapak klik nama Bapak, nanti keluar sub menu. Dari sub menu ini Bapak klik menu ubah akun. Dari ubah akun ini Bapak ambil menu paling pinggir, sinkronisasi listing. Jadi dari situ nanti Bapak akan ketemu atau akan bisa melihat apakah Bapak sudah terkoneksi dengan rumah dijual atau belum. Jadi kalau di sini Bapak lihat tanda centangnya sudah ada, tulisan saya ingin bergabung dengan rumahdijual.com, itu berarti akun Bapak sudah terkoneksi dengan rumah dijual. Tetapi kalau belum, cukup Bapak centang kemudian selesai. Sementara untuk connect dengan Facebook ini sendiri untuk saat ini memang belum bisa. Jadi Facebook sendiri saat ini masih menutup aksesnya. Jadi belum bisa dilakukan. Kalau sudah bisa dilakukan, nanti kami akan kabari. Begitu, Pak. Mudah-mudahan jawabannya bisa membantu ya, Pak ya. Oke, teman-teman, sepertinya sudah harus kita akhiri karena sesinya sudah lewat hampir 10 menit. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Mohon bisa mengisi polling yang sudah kami sediakan di menu polling di sebelah menu pertanyaan. Jadi sebelum teman-teman mungkin keluar, mungkin bisa mohon mengisi. Ini ada 3 pertanyaan yang bisa diisi. Mohon bantuannya untuk survei perbaikan kami ke depan. Sampai bertemu di sesi training yang
berikutnya untuk tanggalnya kapan dan judulnya apa, teman-teman bisa sekali lagi masuk ke www.academy.rumah.com. Di menu chat paling atas sudah saya ketikkan untuk alamatnya. Teman-teman bisa masuk ke sana, kemudian nanti bisa mendaftar untuk sesi training berikutnya. Sekali lagi, terima kasih banyak atas waktunya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau mungkin penjelasan yang kurang berkenan. Selamat siang dan salam sejahtera, salam sukses. Sampai bertemu lagi di sesi training berikutnya. Terima kasih.